Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong satu orang siapkan. Berdiri. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Untuk mempermudah pelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa sesuatu. Apa kabar anak-anak pada hari ini, sehat? Sehat. Kabarkan semuanya. Udah. Apa yang tak datang? Oke. Mana dia? Sakit. Yang lain ada? Mana? Satu lagi udah biasa. Mana dia? Sakit. Boleh itu ya. Sakit Pak. Oke, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membangun sikap amanah, jujur, dan integritas. Ini sedikit Bapak kasih tahu di mana salah satu sifat Rasul itu ada empat, yaitu amanah. Nah, amanah itu artinya dapat dipercayakan. Jadi, misalnya ada orang menitipkan sesuatu sama kita, atau ketika kita berjanji pada seseorang, jadi hendaknya kita memenuhinya. Kemudian itu ada namanya itu sifat jujur. Sifat jujur itu kita mengatakan sebenarnya mulai dari hati kita, terus ketika kita berpikir. Nah, jadi jujur itu sebenarnya ketika pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita itu benar-benar diridhoi sama Allah Ta'ala. Jadi benar-benar perbuatan yang benar. Misalnya nih, kita pikirkan nanti aku sekolah, jam itu kan masuk sekolah. Rupanya kita telah sampai sekolah. Itu kan namanya tidak jujur. Maksudnya kan berbohong. Karena pikiran kita tuh mengatakan bahwa kita mau masuk sekolah jam 7 nih. Nah, tapi rupanya kita sampai sekolah jam 9. Dan itu tidak boleh. Itu namanya berbohong. Karena itu tidak mencerminkan pikiran dan perbuatan yang sama-sama benar. Maksudnya pikiran dan perbuatan ini berseberangan. Tuh. Jadi terus satu lagi ada tuh namanya sikap integritas. Integritas ini gabungan antara sikap amanah dan jujur. Jadi kalau misalnya orang berintegritas, udah pasti dia amanah dan jujur. Nah, contohnya kalau misalnya orang-orang yang integritas itu kayak baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan itu benar. Contohnya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW benar? Ketika itulah saat itu Romawi dan Persia bakal ditaklukkan sama Islam. Nah, itu 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan itu. Namun terbukti di zaman siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Nah, itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu salah satu bagian dari Romawi. Persia, siapa yang menaklukkan Persia? Menaklukkan Persia itu Khalid bin Walid. Jadi seketika itu Khalid bin Walid itu sang pedang Allah ini. Nah, dulu kan Khalid bin Walid itu sang pedang Allah. Jadi pedang Allah ini nggak mungkin patah kan. Jadi tidak langsung Khalid bin Walid ini nggak mungkin menang. Dari mana julukan sang pedang Allah itu berasal? Dari Rasulullah juga. Rasulullah bilang kan, ini Khalid sang pedang Allah. Jadi gara-gara itu dijuluki kayak gitu, Khalid nggak pernah kalah dalam peperangan. Tapi gara-gara itu juga orang banyak mendewa-dewakan si Khalid ini. Seakan-akan dia adalah Tuhan. Aku mau ikut perang lah. Ada Khalid menang ini, auto win. Itulah ibaratnya. Rupanya pas Khalid ikut menang pula. Jadi pas di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Khalid ini diturunkan jadi prajurit biasa. Agar kita nih dan umat muslim di zaman itu, nah biar nggak menanggapan
bahwasanya gara-gara Khalid perang ini menang, tapi bukan gara-gara Khalid, gara-gara Allah. Allah yang membuat perang ini menang, bukan Khalidnya. Jadi Allah memberitahu pada Khalid pengetahuan yang pusat tentang strategi, baru Khalid memahami pengetahuan itu, makanya juga Allah menang. Kemudian nih kita balik lagi, itu ada namanya lawan kata. Tadi kan amanah, jujur. Lawan kata dari amanah itu lawan katanya itu tidak amanah atau khianat. Contohnya apa? Oknum pemerintahan enggak. Tidak amanah, khianat, dikasih jabatan dipergunakan sesuka hati. Kemudian lawan kata dari jujur. Apa lawan kata dari jujur? Berbohong. Misalnya ditanya orang tua, kita nggak boleh juga berbohong orang tua. Nah, tadi misalnya nih, mak minta jajan lah mak, mau pergi sekolah, mau dikasih sama mamanya dan sekolah itu. Lalu mamanya pergi kerja, rupanya datang sama bapaknya, pak tadi belum dikasih mama jajan, salah sama bapaknya, dia orang bapaknya. Nggak boleh itu kita. Nah, itu namanya sikap berbohong. Di hadis, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah dia berkata yang baik. Berbohong itu termasuk perkataan yang baik enggak? Gitu dah. Jadi apa kata Nabi? Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, yang beriman pada hari akhir dan beriman kepada Allah, hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Baru ini Nabi bersabda juga, ayatul munafiqina salasa, orang-orang munafik. Itu orang munafik itu yang tidak amanah dan tidak jujur. Itu orang munafik. Apa ciri orang munafik itu? Iza ada saat ada, kalau orang munafik itu bohong nggak semua itu. Nah ngomong, bohong nggak semua itu. Iza ada saat ada, kalau misalnya bohong, bohong aja tuh. Wa iza wa ada akhlaqa, kalau misalnya dia berjanji, dilanggar dia janjinya itu. Misalnya, gak selalu nongki di mana, Agam, Jember, nanti lah, jam 10. Jam 10, si kawan sampai jam 11. Nggak bisa kayak itu. Itu ciri orang munafik. Apa tadi? Yang pertama tadi kan tuh ijazah sakajaba, ngomong dia suka bunga. Wa iza ada kelapa. Kalau misalnya apa berjanji, bilang berarti wa iza tumina qaina. Kalau misalnya dipercaya, berkhianat dia. Nah, itu lah tadi inilah. Nih kasih lari uang nanti topakkan ya. Nah, kasih ngopek. Nah, disuruh topakkan email sama bapaknya. Email lah. Rupanya datang si anak ini nanti topakkannya ML. Dibelanjakannya untuk yang lain. Misalnya nih, uang buku. Disuruh orang tua bayar uang buku, uang baju. Ditopakkan ke ML nggak boleh. Jadi itu namanya pemberkhianat. Jadi keluarga penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Jadi misalnya belajar kita pada pagi hari ini, dari mana? Satu, sikap amanah itu sikap yang dapat dipercaya. Lawan kata dari sikap amanah itu, yaitu berkhianat, tidak amanah. Kemudian sikap jujur itu sikap yang memang yang kita lihat ke dalam hati, kita nampakkan dalam ucapan dan kita lakukan dalam tindakan. Jadi semua yang kita lakukan itu benar. Kayak tadi Bapak bilang, kalau misalnya kita dalam hati berniat pergi sekolah jam 7, jadi kita nggak boleh sampai ke sekolah jam 9 karena tidak jujur. Kemudian ciri-ciri orang munafik itu ada juga. Pertama itu tadi, kalau misalnya ngomong dia suka bohong, suka bohong. Terus yang kedua tadi, kalau misalnya berjanji dia, tak pernah diingkarinya, tak pernah diwujuki dia, tak pernah dia tepat janji, selalu diingkari dia. Terus yang misalnya ada tiga tadi, dia selalu berkhianat. Nih anak bapak tanya, mau jadi orang munafik atau enggak?
Jadi agar kita tidak menjadi orang munafik, hendaklah kita memperlakukan dan mempraktekkan sikap jujur, amanah dan berintegritas pada keseharian kita. Nanti kita akan kasih tes di daerah. Mungkin saja yang memperlakukan terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.